Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nadia Firda Rahma dengan NIM 12020050082, Rahmadila Tazkiyah dengan NIM 12020500095, dan Rainandi Yahya dengan NIM 12020050097. Di sini kami akan menjelaskan tentang contoh teknologi digital. Untuk pemateri pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih. Tema persiapan saya, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh dari perangkat keras. Nah, jadi di teknologi digital itu terbagi menjadi dua, yaitu perangkat keras yang berbentuk perangkat keras dan yang berbentuk perangkat lunak. Nah, untuk perangkat keras ini suatu teknologi digital yang bisa kita sentuh secara langsung. Contohnya seperti smartphone, TV, kamera, dan sebagainya. Sedangkan perangkat lunak itu sifatnya berada dalam suatu perangkat keras dan tidak bisa disentuh secara langsung. Contohnya seperti suatu web tidak bisa kita sentuh secara langsung, dan itu pun terdapat pada perangkat keras. Salah satunya bisa smartphone, laptop, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang smartphone. Nah, salah satu teknologi digital yang berbentuk perangkat keras yaitu smartphone. Pengenalan ponsel merevolusi komunikasi baik melalui suara dan SMS. Sekarang kita memiliki telepon pintar yang menggabungkan banyak jenis teknologi digital lainnya seperti kamera, kalkulator, dan pemetaan. Aplikasi telepon semakin memperluas pilihan konsumen. Nah, smartphone ini sendiri itu sejarahnya gitu berasal dari suatu telepon genggam yang awalnya hanya bisa digunakan untuk telepon. Lalu seiring perkembangan zaman, telepon genggam tersebut bisa digunakan untuk SMS atau mengirim pesan instan hanya dengan walaupun dalam jarak yang jauh. Lalu seiring perkembangan zaman juga HP HP tersebut ya telepon genggam tersebut semakin dikembangkan sedikit-sedikit ya, sedikit demi sedikit, seperti adanya kalkulator, lalu adanya permainan dan sebagainya, hingga saat ini terbentuklah suatu smartphone atau telepon pintar yang fungsinya tidak hanya bisa digunakan untuk telepon dan mengirim pesan saja, tapi banyak sekali ya fungsi yang bisa digunakan seperti internet, lalu mengerjakan tugas melalui Word dan sebagainya. Bahkan smartphone yang sudah umum pada zaman sekarang ini bisa menggantikan suatu fungsi laptop, karena fungsinya juga hampir menyerupai, walaupun tidak sempurna laptop, tapi smartphone ini mampu menggantikan laptop jika mungkin dalam kondisi darurat dan sebagainya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya perangkat keras yang selanjutnya yaitu ada televisi digital. Teknologi digital telah mengubah televisi dengan berbagai cara. Nah, sebagai permulaannya yaitu kualitas gambar dan audio telah mengalami peningkatan dramatis. Televisi modern juga dapat digunakan untuk melakukan streaming film dan pertunjukan daripada hanya menerima program melalui antena atau koneksi kabel. Lalu televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi. Kelebihan dari televisi digital ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu kualitas siaran yang lebih stabil dan tahan terhadap gangguan atau interferensi suara dan atau gambar rusak, berbayang, dan sebagainya. Lalu yang kedua, memungkinkan siaran dengan resolusi HDTV secara lebih efisien. Lalu yang ketiga, kemampuan penyiaran multi-channel dan multi-program dengan pemakaian kanal frekuensi yang lebih efisien. Baik, selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kamera digital.
Nah, kamera digital ini memiliki fleksibilitas lebih besar daripada kamera tradisional sebelumnya, terutama ketika digunakan bersama dengan mengambil gambar digital itu lebih mudah gitu untuk mengatur, menyimpan dan mengedit, juga mengirimkan email dan mencetaknya juga. Nah, kamera digital ini juga berkembang gitu. Sebagian besar kamera digital pada zaman modern ini juga dapat merekam video. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu contoh dari perangkat lunak. Nah, sudah saya jelaskan tadi ya, perangkat lunak itu suatu teknologi digital yang berada dalam perangkat keras dan tidak bisa disentuh secara langsung. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang situs web. Nah, internet itu sendiri adalah bagian besar dari teknologi digital, dan situs web adalah salah satu cara umum orang mengaksesnya. Situs web memberi kita segala macam informasi dan menjadi semakin interaktif. Misalnya, kita tidak hanya dapat melihat apa yang ada di bioskop lokal kita, tapi kita juga dapat membeli tiket kita. Nah, situs web ini mungkin sekarang sangat banyak ya digunakan di hampir bahkan di seluruh dunia gitu. Contohnya saat kita membuka Facebook, bahkan membuka Google, dan biasanya digunakan bagi semua kalangan. Bahkan sekarang anak sekolah dasar pun sudah bisa mengakses situs web ini. Biasanya kalau di sekolah-sekolah itu digunakan untuk mencari materi di lingkungan sekolah, bahkan di lingkungan perkuliahan pun banyak gitu ya. Kita bisa mencari suatu referensi hanya melalui situs web. Kita hanya menuliskan saja apa yang kita butuhkan, maka situs web ini akan memprosesnya secara langsung ya, secara instan. Tidak harus repot-repot lagi mencari buku dan sebagainya, tapi kita bisa dengan hanya membuka situs web ini, dan banyak sekali fungsi dari situs web ini. Dan di fungsi lainnya mungkin bisa sebagai jejaring sosial, contohnya seperti Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kita bisa mengobrol ya, bisa chattingan dengan orang lain melalui situs web ini. Salah satu contohnya itu Facebook. Kita bisa mengirim pesan tidak lagi menggunakan SMS ya, tapi bisa menggunakan Facebook, dan jika kita mengobrol dengan Facebook ini bisa mengurangi biaya yang kita keluarkan dibandingkan dengan SMS, karena dengan situs web ini bisa lebih terjangkau gitu untuk biayanya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya ada e-book. Alternatif digital untuk cetak tradisional sekarang banyak. Nah, ini memungkinkan pengguna mengakses banyak bahan bacaan dari satu perangkat portabel. Sangat mudah untuk mengubah ukuran dan gaya font agar sesuai preferensi pembaca. Ditambah, tidak seperti dengan buku cetak, tidak ada pohon yang tidak ada pohon yang ditebang untuk membuatnya. Lalu buku digital ini menyajikan informasi berupa teks, gambar, video, audio, maupun bentuk multimedia lain yang bisa dibuka melalui laptop, komputer, dan smartphone. Lalu ada beberapa situs download e-book gratis dan legal, yaitu ada manybooks.net, lalu ada bookbun.com, ebookdirectory.com, dan ada books.google.com, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada blog. Nah, alternatif digital untuk cetak tradisional sekarang banyak. Nah, ini memungkinkan pengguna mengakses banyak bahan bacaan dari satu perangkat portabel. Nah, sangat mudah untuk mengubah ukuran dan gaya font agar sesuai preferensi pembaca, ditambah tidak seperti dengan buku cetak. Nah, blog ini juga tidak ada pohon yang ditebang untuk membuatnya gitu. Kayak kan blog itu sebagai media publikasi ya, selain untuk mengasah kemampuan menulis dan menuangkan pikiran, kita juga bisa menggunakan blog ini untuk mempublikasikan apa-apa yang telah kita tulis gitu. Nah, memiliki blog juga berarti bebas untuk menerbitkan apa saja yang karya tulis kita untuk dinikmati oleh pembaca lainnya. Mungkin sekian penjelasan dari contoh teknologi digital
dari kelompok kami. Sekian dari kami. Semoga informasi yang kami berikan itu bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.